Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Hamdi dari kelas 5B dengan NIM 11950111191. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS metode numerik ya, secara manual dan Excel. Berikut soalnya. Soal UTS metode numerik ada 3 ya. Soal yang pertama, analisislah nilai hampiran dan galat atau residu bagi cos X hingga order ke-6. Untuk soal yang kedua, tuliskanlah bilangan berikut dalam format standarisasi bilangan titik kambang dalam bahasa 10. Kemudian dibulatkan hingga 4 digit di belakang koma yang terdapat pada file buku bab 2. Di sini untuk soal yang A 2,71828118, untuk soal yang B 5,5655 dan soal yang C 565,5655. Kemudian untuk soal nomor 3, carilah akar persamaan Y sama dengan X pangkat 3 ditambah dengan 0,11011 X pangkat 2 dikurangi dengan 0,1667 sama dengan 0 pada interval 0,1 dengan metode bagi 2. Metode regressi yaitu tuliskanlah persamaan yang digunakan pada manual hingga langkah ketiga dan hasil yang diperoleh hingga mendapatkan garis toleransinya sama dengan 0,001. Baiklah, saya akan mengerjakan soal UTS ini ya sebagai berikut dengan secara manual dan Excel. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan salah satu ya, yaitu dengan fungsi fx sama dengan cos x. Di sini saya akan membuat turunan dulu ya. Langkah pertamanya yaitu f aksen x sama dengan min sin x, kemudian f 2x turunan kedua ya sama dengan min cos x, kemudian turunan ketiga sama dengan sin x, kemudian turunan keempat sama dengan cos x, turunan kelima yaitu f pangkat 5x sama dengan min sin x, kemudian turunan ke-6 sama dengan min cos x. Nah, di sini sudah kita dapatkan ya turunan dari fx-nya. Kemudian kita akan mencari penyelesaian di sini, yaitu dengan menurunkan fx sama dengan cos x ini ya. Langkah selanjutnya, fx sama dengan cos x yaitu x0 nya sama dengan 0, x0 nya sama dengan 0 ya untuk nilai x0 nya. Kemudian kita akan membuat deretnya di sini ya, fx kita turunkan fx ya sama dengan cos x dikurangi, karena di sini minus ya, maka saya kurangi dengan x kurang 1 per 1 faktorial, kemudian sin x saya kurangi ya, dan kurung x kurang 1 pangkat 2 per 2 faktorial, kemudian saya lanjutkan cos x ya, kita tambahkan dengan x kurang 1 pangkat 3 ya per 3 faktorial, kemudian sin x nya kita tambahkan lagi, kemudian kita buka kurung x kurang 1 pangkat 4 per 4 faktorial, kemudian cos x dikurangi dengan x kurang 1 ya pangkat 5 per 5 faktorial. Selanjutnya kita akan melanjutkan ya, sesudah cos x dikurangi, maka sini saya akan membuat sin x nya kita kurangi ya, kita kurangi dengan x kurang 1 pangkat 6 per 6 faktorial, kemudian cos x.
Lah, di sini untuk nilai x tebakan x-nya yaitu x0 nya 0, maka di sini kita akan melanjutkannya sebagai berikut, yaitu sama dengan cos x ini bernilai 0 ya, karena ini 0, ini 0, x ini kita akan turunkan 0 ya di sini, x ini 0 ya, 0, berarti ini sin 0, 0 kurang 1, cos 0 tambah 0 kurang 1 ya, sampai seterusnya ya. Sini saya akan melanjutkan dari x ini ya, kita akan membuat cosnya 0 ya sebagai nilai x nya, kita kurangi 0 kurang 1 per 1 faktorial, kemudian sin 0, sin bernilai 0 kurangi dengan 0 kurang 1 pangkat 2 per 2 faktorial, kemudian cos 0 tambah dengan 0 kurang 1 pangkat 3 per 3 faktorial, kemudian sin x nya, ini sin x ya, kita ubah dengan 0, sin 0 kita tambahkan dengan x kurang 1 pangkat 4, oh ya di sini 0 ya, bukan x ya, maaf, per 4 faktorial, kemudian cos 0 kurangi dengan 0 kurang 1 pangkat 5 per 5 faktorial, kita lanjutkan lagi, sini sin ya, sin 0 kurangi dengan 0 kurang 1 pangkat 6 per 6 faktorial, sini cos ya, cos 0, karena terdapat persamaannya di sini ya, maka kita akan mencoret untuk sinnya, sin 0, sin bernilai 0 ya. Baik, kita coret ya, karena terdapat persamaan di sini. Kita coret lagi ya. Nah, setelah kita coret ya, maka langkah selanjutnya kita dapatkan untuk cos x nya, sama dengan sini bernilai 1 ya, 1 kita turunkan ya, 1 kita kurangi dengan ini x pangkat 2, berarti x pangkat 2 ya, x pangkat 2 per 2 faktorial, kemudian kita tambahkan ya, tambahkan dengan x pangkat 4 per 4 faktorial, baik, sini x pangkat 4 per 4 faktorial, kita kurangi di sini x pangkat 6 per 6 faktorial ya, x pangkat 6 per 6 faktorial. Bila itulah ya yang saya dapatkan ya, yaitu kita sudah mendapatkan nilai cos x nya sama dengan 1 kurang x pangkat 2 per 2 faktorial ditambah dengan x pangkat 4 per 4 faktorial dikurangi dengan x pangkat 6 per 6 faktorial. Inilah hasil untuk nilai cos x nya, kita sudah dapatkan ya perpangkatannya di sini. Selanjutnya saya akan mencari di Microsoft Excel ya, sebagai berikut. Baik, di sini saya akan mengajarkan soal nomor 1 ya, menggunakan Microsoft Excel untuk membantunya agar mendapatkan hasil nilai true ya. Di sini, nah tadi sebelumnya saya sudah mengerjakan di kertas superfly ya secara manual. Tadi sudah menentukan untuk nilai cos x nya sama dengan 1 kurangi dengan x pangkat 2 per 2 faktorial ditambah dengan x pangkat 4 per 4 faktorial, terus dikurangi dengan x pangkat 6 per 6 faktorial. Nah, untuk nilai cos x nya sudah kita dapatkan ya, perpangkatan di sini. Nah, tadi untuk pencarian x0 nya itu 0 dan nilai x nya yaitu 1. Di sini nilai sejati cos x nya nanti kita cari ya. Untuk toleransinya, garis toleransi sama dengan diketahui 0,00001 ya. Untuk pencarian hampiran cos x nya nanti terakhir ya. Nah, selanjutnya langkah pertama yaitu kita akan mencari nilai sejati cos x nya, yaitu sama dengan cos, kemudian kita ambil nilai 1 ya untuk nilai x nya, enter. Nah,
kita sudah mendapatkan untuk nilai sejati kosaknya yaitu 0,5403 ya. Nah, kemudian kita akan mencari nilai ordernya di sini ya, yaitu dengan cara kita lihat nilai kosaknya di sini, yaitu X pangkat 2, X pangkat 4, X pangkat 6. Nah, perpakatan di sini kita akan taruhkan di sini ya, yaitu kita mulai dari 0, 2, 4, 6 ya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai ordernya yaitu 0 sampai 6 ya. Kemudian kita akan cari nilai direknya yaitu sebagai berikut. Kita akan membuat rumus ya di sini ya. Sama dengan kita ambil nilai X, kemudian kita dolarkan ya. Kemudian kita akarkan dengan order ya. Akarkan dengan order, kemudian kita bagi dengan faktorial ya. Faktorial. Kemudian kita buka kurung lagi ya. Oh ya, sudah ya. Berarti kita ambil nilai ordernya. Bentar ya. Nah, di sini untuk order ke 0 yaitu direknya 1, kita blok dan kita tarik ke bawah, kita lihat perubahannya ya. Nah, untuk order ke-2 yaitu 0,5 direknya ya. Dan untuk order ke-4 yaitu 0,041667. Kemudian untuk direct ke-6 yaitu 0,00138889 ya. Kita sudah melakukan untuk nilai direknya. Kemudian kita akan mencari nilai plus minusnya di sini ya. Yaitu dengan cara kita modulus ya. Kita buat sisa hasil bagi di sini ya. Nah, tadi sudah saya dapatkan ya, yaitu saya bagi dengan 4, nah hasilnya 2 ya. Kemudian kita akan buat pencarian di sini ya, yaitu sama dengan kita buat di sini if jika modulusnya kita ambil nilai directnya ya. Oh ya, bukan direct, order ya, berarti kita ambil order yaitu kita bagi dengan 4 ya. Tadi sudah kita bagi dengan 4 terkurung itu sama dengan 2 karena tadi hasilnya 2 ya. Berarti kita bagi dengan direct yaitu 1. Kita minus ya, jangan lupa minus untuk directnya. Kemudian kita bagi dengan directnya lagi. Nah, itu kita enter ya. Oke. Nah, untuk nilai plus minusnya itu 1 ya. Untuk order ke 0 itu plus minus 1. Kita blok dan kita tarik ke bawah ya. Nah, di sini pencarian plus minusnya kita dapatkan ya. Order kedua itu plus minusnya 0,5 min 0,5 ya. Order keempat itu 0,041667 untuk plus minusnya. Nah, untuk di sini untuk order ke-6 yaitu min 0,001389 ya untuk plus minusnya. Sekarang kita akan mencari untuk nilai hampiran di sini ya. Kita akan membuat rumus ya di sini. Yaitu dengan cara kita buat sama dengan ya, sama dengan sum. Oh ya, berarti di sini untuk order kedua ya, sama dengan sum. Kemudian kita akan ambil untuk nilai plus minusnya, kita blok ya. Baik, kita dolarkan ya, jangan lupa untuk kita dolarkan di sini ya. Untuk plus minusnya kita dolarkan, kemudian kita kurung ya. Itu kita blok, sudah kita blok tadi ya. Jadi kita enter. Nah, di sini untuk order kedua itu nilai hampirnya itu 0,5 ya. Kita ke bawah ya. Nah, sini 0,541667 ya untuk order keempatnya. Kemudian untuk order keenamnya 0,54027778 ya. Kemudian kita akan mencari untuk nilai errornya ya. Untuk galatnya kita akan membuat rumus ya, nilai X lama dikurangi dengan X baru. Kemudian kita bagi dengan nilai X baru ya. Nah, di sini kita akan membuat di sini sama dengan kita akan ambil nilai galat hampirannya, kemudian kita kurangi dengan nilai sejatinya yaitu 0,5403 ya. Jangan lupa untuk nilai sejatinya kita buat $, ya, kita enter. Nah, untuk nilai errornya itu min 0,0403 ya. Kemudian kita akan tarik ke bawah ya. Nah, sini kita sudah menentukan ya untuk order keempat yaitu 0,001364. Order keenam itu min 2,5 ya. 10 min 5 ya berarti ya. Baik, di sini kita akan mencari penentuan ya, apakah lebih kecil daripada toleransi ya.
kita akan buktikan di sini ya. Baik, kita akan lihat sini ya. Kita akan coba sama dengan kita ambil untuk errornya ya. Oh ya, sebelumnya kita buat ABS dulu. Absolute, kita absolutkan dulu. Kita ambil nilai errornya, kemudian kita apakah lebih kecil daripada toleransi ya. Jangan lupa nilai toleransinya kita keluarkan ya, kita enter. Nah, false ya. Berarti untuk order kedua yaitu false. Dan berarti lebih besar daripada toleransi ya. Nah, false lagi ya. Kita akan cek ke bawah. Di sini 8 ya berarti ya. Nah, true ya. Untuk order ke-8 itu true, maka lebih besar daripada toleransi ya. Maaf, lebih kecil daripada toleransi ya. Di sini ini adalah untuk nilai x-nya di sini ya. Kita copy. Nah, kita akan menandainya dulu ya. Sebagai bukti nilai hampirannya lebih kecil daripada toleransi. Nah, inilah untuk hasil pencarian hampiran cos X ya. Saya sudah membentuknya secara Microsoft Excel ya di sini ya. Itu true nilainya. Baik. Selanjutnya saya akan menunjukkan secara manual ya untuk soal nomor 2 ya sebagai berikut. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan soal yang kedua ya, yaitu soalnya sebagai berikut. Tuliskanlah bilangan berikut dalam format standarisasi bilangan titik kambang dalam bahasa 10. Kemudian dibulatkan hingga 4 digit di belakang koma. Nah, di sini soalnya yang A 2,7182818 dan yang B 5,5655 dan yang C 65,5655. Nah, di sini saya akan menjawab ya. Kita akan jawab soal yang A dulu ya, yaitu 2,7182818. Kita akan turunkan ya soalnya. 2,7182818. Nah, di sini untuk penyelesaiannya kita pertama kita akan ubah menjadi format standarisasi titik kambang berbasis 10 ya. Caranya yaitu kita akan membuat 0 belakang koma ya, yaitu kita turunkan 0,2782818. Kita kalikan dengan 10/1. Nah, di sini selanjutnya kita akan membuat ya, kita bulatkan hingga 4 digit belakang koma. Sesuai soalnya yaitu kemudian kita bulatkan hingga 4 digit belakang koma. Baik, langsung saja kita bulatkan ya 4 digit belakang koma, yaitu menjadi 0, berarti di sini 0,2782. 0,2782. Kita kalikan dengan 10/1. Nah, inilah hasil untuk soal yang A ya. Kita sudah bulatkan hingga 4 digit belakang koma, yaitu 0,2782 kali 10/1. Selanjutnya kita akan mencari soal yang B ya. Jawaban soal yang B yaitu 5,5655. Langsung saja kita akan turunkan di sini ya soalnya ya. 5,5655. Di sini kita akan mengubahnya seperti tadi ya. Kita akan ubah menjadi format standarisasi titik kambang berbasis 10. Berikut sebagai berikut ya. Kita akan membuat 0, di sini 0,5655. Karena kita akan bulatkan nanti ya, kali dengan 10/1. Nah, berarti sini sudah dibulatkan ya. Kita tidak usah mengubah lagi karena sini sudah pas ya soalnya. Terdapat soalnya di sini hingga 4 digit belakang koma. Nah, sini sudah terlihat ya 4 digit belakang koma. 0,5655 kali dengan 10/1. Inilah hasil untuk soal yang B.
Kemudian kita akan cari soal yang C ya, penjelasannya sebagai berikut. Kita akan turunkan soalnya 65,5655. Nah, di sini kita akan ubah menjadi format standarisasi titik kambang berbasis 10. Caranya sebagai berikut. 65,5655. Kita buat 0 belakang koma dulu ya. 0,65565 dikali dengan 10 pangkat 1. Nah, kita akan mengubah ke dalam bentuk dibulatkan ya hingga 4 digit belakang koma. Jadi menghasilkan di sini 0,4 digit belakang koma ya, 6556. Kita turunkan ya, 6556. Nah, inilah kita sudah bulatkan ya, kita kali dengan 10 pangkat 1. Nah, inilah hasil dari soal yang C ya, 0,6556 kali 10 pangkat 1. Kita sudah membuat penyelesaian di sini ya. Nah, baik, selanjutnya saya akan mengerjakan soal yang ketiga ya, sebagai berikut. Baik, dari sini saya akan mengerjakan soal yang ketiga ya, secara manual, yaitu menggunakan metode bagi dua ya. Soalnya sebagai berikut. Y sama dengan X pangkat 3 tambah dengan 0,11011, X pangkat 2 dikurangi dengan 0,1667 sama dengan 0 dengan intervalnya 0,1, dan kemudian untuk diketahuinya galat toleransinya sama dengan 0,001. Di sini kita akan menggunakan metode bagi dua ya, sesuai soalnya di sini ya. Kita langkah pertama kita akan memulai ya untuk iterasi pertama, yaitu iterasi ke-1. Kemudian kita lihat ya untuk nilai untuk intervalnya 0. Untuk 0 sini yang A ya, 0. Kemudian untuk yang interval 1 kita letakkan yang B ya. Nah, kemudian kita akan cari nilai C nya ya. Untuk rumus metode bagi dua sini yaitu sama dengan nilai A tambah dengan B kita bagi dengan 2 ya. Ini adalah rumus metode bagi dua. Nah, kita lihat di sini untuk nilai A nya 0, kita tambahkan ya, 0 tambah dengan B yaitu 1, 0 tambah 1 bagi dengan 2 ya, dan mendapatkan hasil ini yaitu 0,5 ya, 0,5 untuk nilai C nya. Kita sudah dapatkan untuk nilai C nya ya. Kemudian kita akan mencari untuk nilai FA nya lagi ya, yaitu kita akan membuat persamaan soal ya, karena di sini soalnya sebagai berikut. X pangkat 3 ditambah dengan 0,11011, X pangkat 2 dikurangi dengan 0,1667. Nah, di sini kita akan membuat persamaan soalnya ya. Kita akan taruhkan ini soalnya, yaitu X pangkat 3 ditambah dengan 0,11011, X pangkat 2 dikurangi dengan 0,1667. Nah, di sini FA, pencarian nilai FA, kita akan lihat nilai A nya tadi ya. Nilai A nya tadi yaitu 0. Kita akan turunkan di sini ya, 0. Ini per pangkat 3 ya. Berarti 0 pangkat 3 ditambah dengan 0,11011, karena ini X, saya buka kurung 0 pangkat 2 ya, kita kurangi dengan 0,1667. Nah, kita jumlahkan ya, sama dengan 0 pangkat 3 ditambah dengan 0,11011, 0 pangkat 2 dikurangi dengan 0,1667, maka di sini mendapatkan hasil min 0,1667. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai FA nya ya. Kemudian kita akan mencari nilai FC nya, yaitu kita sama seperti tadi ya, kita akan membuat rumus persamaan soal di sini, yaitu dengan cara X pangkat 3 tambah dengan 0,11011, X pangkat 2 dikurangi dengan 0,1667. Nah, untuk nilai X di sini kita ambil yang nilai C ya. Kita sudah dapatkan tadi, kita bagi dengan 2 tadi ya, yaitu 0,5. Kita turunkan di sini ya. Kita buka kurung 0,5 pangkatkan 3 ya.
0,5 pangkat 3 tambah dengan 0,11011. Karena ini X, maka saya buka kurung lagi 0,5 ya. Kita pangkatkan 2, 0,5 pangkat 2 ya. Kemudian kita kurangi dengan 0,1667. Kita akan jumlahkan ya. Sama dengan 0,5 pangkat 3 ditambah dengan 0,11011. 0,5 pangkat 2 dikurangi dengan 0,1667. Di sini mendapatkan hasil yaitu sebagai berikut: min 0,01417 ya. Min 0,01417. Nah, kemudian kita akan cari untuk nilai FB nya lagi ya. Itu sama seperti tadi, kita akan membuat rumus persamaan di sini ya, yaitu dengan cara X pangkat 3 ditambah dengan 0,11011. X pangkat 2 kurangi dengan 0,1667. Nah, untuk nilai X nya di sini kita lihat nilai B ya. Nilai B tadi yaitu 1, kita turunkan 1 sini ya. Kita buka kurung, 1 pangkat 3 tambah dengan 0,11011 kurangi X, saya buka kurung lagi, 1 pangkat 2 kurangi dengan 0,1667. Kita akan jumlahkan ya di sini ya. 1 pangkat 3 ditambah dengan 0,11011. 1 pangkat 2 dikurangi dengan 0,1667 mendapatkan hasil sebagai berikut, yaitu 0,94341. Inilah hasil untuk nilai FB nya ya, 0,94341. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan ya untuk iterasi kedua di sini ya, yaitu sebagai berikut. Kita lanjutkan untuk iterasi kedua. Untuk iterasi kedua di sini kita lihat ya, untuk nilai A nya iterasi kedua kita membuat rumus di sini ya, yaitu FA kita kalikan dengan FC ya. FA dikali dengan FC. Di sini kita lihat nilai FA nya ya. FA yaitu min 0,1667 kita kalikan dengan min 0,01417. Berarti di sini lebih besar ya, 0, maka menghasilkan 0,5 ya untuk iterasi kedua untuk A. Kemudian kita akan cari ya untuk B nya, yaitu dengan cara rumusnya FB ya, FB kali dengan FC. Nah, kita lihat untuk FB nya 0,94341 kita kalikan dengan min 0,01417. Maka di sini lebih kecil ya dari 0. Di sini menghasilkan tetap 1 ya untuk nilai B nya iterasi kedua. Kemudian kita akan mencari untuk C nya lagi ya, yaitu sama dengan kita lihat A tambah B ya. Karena sini nilai A nya 0,5, kita buka kurung ya, 0,5 tambah dengan kita lihat yang B yaitu 1 tambah 1 ya, kita bagi dengan 2. Nah, kita jumlahkan ya, 0,5 tambah 1 dibagi dengan 2 yaitu sama dengan 0,75 ya. Kita sudah mendapatkan nilai C nya ya, iterasi kedua. Nah, kemudian kita akan cari nilai FA nya ya. Kita sudah membuat rumus persamaan soal di sini. Kita akan mengurutkan saja ya. Kita untuk nilai X nya kita lihat ya untuk FA nya, karena di sini A nya 0,5 ya, maaf 0,5 untuk nilai A nya kita turunkan di sini ya, 0,5 ya, 0,5 pangkat 3 karena sini berpangkat 3 ya, tambah dengan 0,11011 X buka kurung 0,5 pangkat 2 kita kurangi dengan 0,1667. Nah, kita akan jumlahkan ya, 0,5 pangkat 3 ditambah dengan 0,11011. 0,5 pangkat 2 dikurangi dengan 0,1667 ya, sama dengan di sini untuk nilai FA nya mendapatkan hasil sebagai berikut, min 0,01417 ya. Kita sudah mendapatkan untuk nilai FA nya ya. Kemudian kita akan mencari untuk nilai FC nya sini ya.
yaitu kita akan melihat rumus persamaan soal di sini ya, FC. Nah, untuk nilai FC kita lihat nilai C di sini ya. Kita sudah bagi dua tadi ya. Itu kita dapatkan 0,75 ya. Kita akan terapkan di sini 0,75 buka kurung ya, 0,75 pakakan 3 tambah dengan 0,11 karena ini X, maka kita ambil nilai C tadi ya, yaitu 0,75 pakakan 2 ya, dikurangi dengan 0,1667. Nah, di sini kita jumlahkan ya, dan mendapatkan hasil 0,75 pangkat 3 ditambah dengan 0,11011 0,75 pangkat 2 dikurangi dengan 0,1667. Di sini untuk nilai FC-nya mendapatkan hasil yaitu sama dengan 0,31712 ya. Kita sudah mendapatkan untuk nilai FC-nya di sini ya. Kemudian kita akan cari untuk nilai FB-nya sini ya, sesuai rumus persamaan soal, yaitu sebagai berikut. Kita lihat untuk nilai X-nya sini ya. Kita ambil nilai B. Nilai B ini 1 ya. Kita turunkan di sini ya. Yaitu 1 ya. 1 pangkat 3 ya. Di sini perpangkatan 3 ya, pangkat 3 tambah dengan 0,11011 karena ini X, buka kurung lagi 1 pangkat 2 kurangi dengan 0,1667. Nah, di sini kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Kita jumlahkan ya, yaitu mendapatkan hasil 0,94341 ya, sama seperti nilai FB tadi ya, tetap ya. Kemudian kita akan cari untuk nilai galak relatif ampiran sini ya. Nilai galak relatif ampiran kita rumusnya itu nilai X baru dikurangi dengan nilai X lama, kemudian kita bagi dengan nilai X baru ya. Kita lihat untuk nilai galak relatif ampirannya nanti ya. Sekarang kita akan melihat untuk nilai X barunya ya. Nilai X baru yaitu 0,75, sedangkan untuk nilai X lamanya 0,5 ya. Kita turunkan ya di sini ya, yaitu sebagai berikut. 0,75 kurangi dengan 0,5 ya. 0,5 kita bagi dengan nilai X baru ya, 0,75. Nah, kita jumlahkan ya, 0,75 dikurangi dengan 0,5 bagi dengan 0,75. Di sini mendapatkan hasil sama dengan 0,33333. Kita mutlakkan ya. Kita mutlakkan. Nah, di sini kita akan mencari galak atau ampiran ya, apakah lebih kecil daripada nilai galak toleransi ya. Untuk nilai galak toleransinya yaitu 0,001 ya. Di sini kita akan membuat ya. Kita ambil nilai galak atau ampirannya yaitu 0,33333. Kita ambil ya. Di sini 0,33333. Apakah lebih kecil? Apakah lebih kecil daripada 0,001? Berarti di sini besar ya. Besar, dikatakan besar daripada galak toleransi ya. Di sini false ya. Salah. False karena lebih besar ya di sini ya. Baik. Kita akan melanjutkan untuk iterasi ketiga ya. Iterasi ketiga di sini. Kita akan mulai ya. Untuk iterasi ketiga. Untuk iterasi ketiga, kita lihat ya. Untuk di sini kita buat rumusnya seperti ini ya. Untuk iterasi kedua itu sama dengan FA kali dengan FC. Nah, di sini untuk nilai FC-nya kita lihat ya. Nilai FC-nya sini. Oh ya, nilai FA dulu ya. Nilai FA dulu kita tadi mendapatkan hasil min 0,01417 ya. Kita kalikan dengan 0,317112 ya. Maka di sini dikatakan lebih kecil daripada 0 ya. Maka di sini mendapatkan hasil sebagai berikut 0,5.
tetap ya, untuk iterasi ketiga yang A ya. Kemudian kita akan cari untuk yang B ya, kita buat ya, FB kali dengan FC. Nah, kita lihat untuk nilai FB nya. Untuk nilai FB 0,94341 kita kalikan dengan 0,317112 ya. Kita kalikan, maka di sini dikatakan lebih besar ya, lebih besar daripada 0. Maka hasilnya yaitu 0,75 ya. 0,75 untuk nilai B ya, iterasi ketiga. Kemudian kita akan cari nilai C lagi ya. Untuk nilai C sini sama seperti rumusnya ya, kita akan menyesuaikan saja ya, yaitu untuk nilai A nya sini 0,5 kita turunkan ya, 0,5 kita tambah dengan, kita tambah ya, 0,75 bagi dengan 2, maka kita jumlahkan ya, dan mendapatkan hasil sini 0,625. Inilah untuk hasil nilai C ya. Kemudian kita akan cari untuk nilai FA nya lagi ya. Untuk nilai FA nya di sini kita lihat untuk nilai X nya, yaitu X ini nilai A ya. Kita lihat untuk nilai A nya 0,5 ya. Nanti kita turunkan saja di sini ya, itu 0,5 pangkat 3 0,5 pangkat 3 ya, tambah dengan 0,11011 0,5 ya, 0,5 pangkat 2 kita kurangi dengan 0,1667 ya, sama dengan, kita jumlahkan ya, 0,5 pangkat 3 ditambah dengan 0,11011, 0,5 pangkat 2 dikurangi dengan 0,1667, maka hasilnya sebagai berikut, min 0,01417 ya. Inilah untuk hasil nilai FA nya ya. Kemudian kita akan mencari untuk nilai FC nya lagi ya, yaitu kita akan menyesuaikan ya, sesuai persamaan soal ya. Untuk nilai X nya kita lihat untuk nilai C nya yaitu 0,625 ya. Di sini kita akan turunkan, kita buat dulu kurung 0,625 ya, pakatkan 3 tambah dengan 0,11011, karena ini X maka kita buka kurung lagi, 0,625 pakatkan 2 ya, kita kurangi dengan 0,1667 ya, maka di sini mendapatkan hasil, kita jumlahkan dulu ya, kita jumlahkan 0,625 pangkat 3 ditambah dengan 0,11011, 0,625 pangkat 2 dikurangi dengan 0,1667, maka untuk di sini mendapatkan hasil sebagai berikut, 0,120452 ya. Ini adalah hasil untuk nilai FC nya ya. Kemudian kita lanjutkan untuk yang FB ya. Untuk nilai FB di sini kita lihat rumus persamaan soal ya. X nya ini kita ambil yang B ya. Nah, 0,75 kita turunkan di sini ya, yaitu 0,75 buka kurung ya, 0,75, karena ini perpekatan 3 kita pangkat 3 ya, 0,75 pangkat 3 tambah dengan 0,11011, karena ini X buka kurung lagi, 0,75 pangkat 2 dikurangi dengan 0,1667. Di sini maka mendapatkan hasil, kita jumlahkan ya, 0,75 pangkat 3 tambah dengan 0,11011, 0,75 pangkat 2 dikurangi dengan 0,1667. Maka untuk di sini mendapatkan hasil sebagai berikut, 0,31 ya, 7112. Inilah untuk hasil untuk nilai FB nya ya. Kemudian kita akan mencari ya untuk galat berarti ampirannya, yaitu nilai X baru dikurangi dengan nilai X lama, kemudian kita bagi dengan nilai X baru, yaitu sama dengan di sini ya. Kita lihat untuk nilai X barunya
nilai X baru sini 0,625 kita kurangi dengan 0,75 ya di sini ya. Itu dengan cara 0,625 kurangi dengan 0,75. Kita bagi ya. Kita bagi dengan nilai X baru ya. 0,625. Nah, di sini kita jumlahkan ya. 0,625 dikurangi dengan 0,75 per 0,625, maka mendapatkan hasil sebagai berikut. 0,2 ya, kita mutlakkan ya. Kita mutlakkan. Kemudian kita taruhkan di sini ya. Di sini untuk mencari nilai galak atau amperan apakah lebih kecil daripada galak toleransi, kita lihat ya. Nilai galak atau amperan 0,2 kita taruhkan di sini ya. 0,2 apakah lebih kecil daripada nilai 0,001 ya, yaitu besar ya, besar daripada 0,001, maka sini false ya, false, dikatakan lebih besar ya daripada toleransi. Baik, untuk iterasi 1, 2, 3 sudah saya kerjakan ya sesuai soal ya, untuk kerjaan manual sampai iterasi ketiga. Kemudian kita akan menentukannya sampai mendapatkan nilai true ya, sampai mendapatkan nilai true di aplikasi Microsoft Excel sebagai berikut. Baik, dari sini saya akan menunjukkan ya untuk soal nomor 3 menggunakan aplikasi Microsoft Excel agar mendapatkan hasil true ya. Di sini soalnya yaitu Y sama dengan X pangkat 3 ditambah dengan 0,11011 X pangkat 2 dikurangi dengan 0,1667 sama dengan 0 dengan interval 0,1, kemudian diketahui galak toleransinya sama dengan 0,001. Nah, di sini kita akan mencoba menggunakan metode bagi dua ya. Langkah pertama di sini kita akan memulai iterasi ke-1 ya. Baik, untuk pencarian nilai A-nya itu kita lihat intervalnya itu 0. Kita turunkan untuk nilai A-nya itu 0. Kita lihat untuk intervalnya itu 1. Kita letakkan 1 ya untuk nilai B. Nah, untuk pencarian nilai C-nya kita akan membuat rumus metode bagi dua ya, yaitu dengan cara sama dengan nilai A itu 0, kita tambahkan dengan nilai B yaitu 1, kita bagi dengan 2. Nah, jangan lupa untuk penjumlahan sini ya, kita akan tutup kurung ya, jangan lupa. Nah, kita enter. Dan untuk nilai C-nya kita sudah dapatkan itu 0,5 ya. Nah, di sini kita akan mencari nilai FA-nya ya. Dengan soalnya itu X pangkat 3 tambah dengan 0,11011 X pangkat 2 dikurangi dengan 0,1667. Nah, untuk soalnya di sini kita akan membuat rumus persamaan soal ya, yaitu sama dengan karena ini X kita ambil angka 0-nya, kemudian kita akarkan 3 ya. Kita akarkan 3 karena ini pangkat 3 ya. Kemudian kita tambahkan dengan 0,11011 karena ini X, saya kalikan dengan, kita ambil nilai A nya itu 0, kita akarkan 2 ya, akarkan 2, kemudian kita kurangi dengan 0,1667. Nah, enter ya, maka untuk nilai FA nya itu min 0,1667. Pencarian nilai FC dan FB mudah saja, kita akan blok yang kita tarik ke kanan ya. Nah, FC nya min 0,01417 ya, dan FB nya itu 0,9431. Nah, kita akan menunjukkan untuk iterasi kedua ya. Pencarian untuk nilai A nya itu kita akan membuat ya di sini ya, opsinya itu if jika nilai FA nya yaitu min 0,1667, kemudian kita kalikan dengan FC, apakah lebih kecil daripada 0, maka kita ambil nilai A nya yaitu 1, maaf, A nya itu 0, kemudian kalau bukan kita ambil nilai C nya 0,5. Enter ya. Nah, untuk nilai A nya itu 0,5 ya untuk iterasi keduanya. Kemudian kita cari untuk nilai B nya, yaitu sama saja seperti tadi ya, itu sama dengan kita buat opsi if jika nilai FB nya itu 0,94341,
kita kalikan dengan FC yaitu min 0,01417 ya. Apakah lebih kecil daripada 0? Kalau iya, kalau bukan kita ambil nilai B ya, yaitu 1. Kalau bukan kita ambil C yaitu 0,5 kurung enter. Nah, sini untuk nilai B nya yaitu 1 ya. Kemudian kita akan mencari untuk nilai C nya, yaitu kita tarik ke bawah saja ya, mudah saja. Nah, untuk iterasi kedua itu nilai C nya 0,75 ya. Kemudian kita akan mencari untuk nilai FA nya, itu sama dengan, kita lihat persamaan soalnya, itu X pangkat 3 tambah dengan 0,11611, X pangkat 2 kurangi dengan 0,1667, yaitu kita ambil nilai A nya ya, yaitu 0,5, kita akarkan dengan 3, kemudian kita tambahkan dengan 0,11011 ya, karena ini X saya kalikan dengan A tadi, itu saya akarkan 2 ya, akarkan 2 lagi, kemudian kita kurangi dengan 0,1667. Nah, di sini nilai FA iterasi kedua itu min 0,01417 ya. Untuk pencarian nilai FC dan FB mudah saja, kita akan tarik ke kanan ya. Nah, untuk nilai FC nya iterasi kedua itu 0,3171112 ya. Dan untuk nilai B nya itu 0,94341. Kemudian untuk pencarian nilai galak tampilan itu nilai X baru yaitu 0,75 ya. Itu kita kurangi dengan nilai X lama itu 0,5, kemudian kita bagi dengan 0,75. Itu kita buat sini sama dengan, kita mutlakkan dulu ya, yaitu menggunakan absolut, yaitu kita buka kurung, kita lihat di sini nilai X baru yaitu 0,75, kita kurangi dengan nilai X lama itu 0,5 ya. Kemudian kita tutup kurung, kita bagi dengan nilai X baru yaitu 0,75. Kita tutup kurung enter ya. Maka di sini kita mendapatkan hasil 0,33333. 3-nya 6 ya, 6 kali ya. 0,33333. Nah, di sini kita akan membuat penentuannya di sini ya. Apakah lebih kecil daripada toleransi? Kita ambil nilai galak temperanya itu 0,33333. Kita ambil ya, sama dengan ambil nilai galak temperan. Kita buat di sini apakah lebih kecil daripada toleransi, yaitu 0,001 ya. Ini adalah 0,01 ya. Ini adalah galak toleransinya. Apakah lebih kecil daripada toleransi ya, berarti kita enter saja. Itu false ya, berarti besar ya. Untuk iterasi kedua itu besar ya daripada toleransi. Kita akan mencari perubahannya sampai mendapatkan nilai true. Nah, iterasi kelima belum ya, ke-8 belum lagi. Nah, di iterasi ke-11 ya berarti ya, itu true, berarti lebih kecil daripada toleransi ya. Kita tanda dulu ya. Baik, ini adalah hasil dari metode bagi 2. Saya sudah mendapatkan untuk nilai true-nya berada di posisi iterasi ke-11. Baiklah, itu saja untuk metode bagi 2. Selanjutnya saya akan mengerjakan di atas manual ya, soal nomor 3B menggunakan metode regularisasi sebagai berikut. Jadi di sini saya akan mengerjakan soal yang ketiga ya, yang B, yaitu soalnya sebagai berikut. Y sama dengan X pangkat 3 tambah dengan 0,11011, X pangkat 2 dikurangi dengan 0,1667 sama dengan 0, dengan interval 0,1, dengan diketahui galak toleransinya sama dengan 0,001. Di sini saya akan menggunakan metode regularisasi ya, atau disebut dengan metode posisi palsu. Nah, untuk soalnya di sini X pangkat 3 tambah 0,11011, X pangkat 2 kurangi dengan 0,1667 ya. Di sini saya akan membuat penyelesaian di sini ya. Saya akan memulainya untuk iterasi ke-1. Itu iterasi pertama ya. Kita lihat untuk intervalnya yang 0. Kita turunkan di nilai A ya, 0. Kemudian kita lihat untuk interval yang ke-1 itu 1 ya. Kita taruhkan sini ya untuk yang B. Nah, kemudian kita akan mencari nilai FA lagi ya. Di sini cara membuat rumusnya yaitu kita buat persamaan rumus soalnya ya, yaitu X pangkat 3 tambah
0,11011 X pangkat 2 kurangi dengan 0,1667. Kita akan teruskan di sini ya untuk rumus persamaan soalnya, yaitu sebagai berikut. X pangkat 3 tambah dengan 0,11011 X pangkat 2 kurangi dengan 0,1667. Nah, ini adalah untuk rumus persoalannya. Kita sesuaikan ya. Kita lihat untuk nilai FA nya. Nilai FA itu A ya. Kita lihat untuk A nya 0, maka 0 pangkat 3 ya, kita pakaikan 3 karena ini berpakatan 3. Kita tambahkan dengan 0,11011 karena ini X, saya buka kurung 0 ya, karena nilai A nya 0, maka saya pakaikan 2 karena ini berpakatan 2 ya, kurangi dengan 0,1667. Nah, di sini kita jumlahkan ya, 0,3 tambah dengan 0,11011, 0 pangkat 2 dikurangi dengan 0,1667, maka menurut hasil sebagai berikut, min 0,1667. Inilah hasil untuk nilai FA nya ya. Kemudian kita akan mencari untuk nilai FB nya ya. Untuk nilai FB nya sini kita akan membuat rumus persoalan tadi ya, yaitu X pangkat 3 tambah dengan 0,11011 X pangkat 2 kurangi dengan 0,1667. Kita aturkan sini ya rumus persoalan soalnya, yaitu X pangkat 3 tambah dengan 0,11011 X pangkat 2 kurangi dengan 0,1667. Nah, ini untuk rumus persamaan soal ya. Kita menyesuaikan ya. Kita sesuaikan untuk FB nya, mencari nilai FB nya. Kita lihat nilai B ya, yaitu 1. Ini adalah nilai X nya, yaitu kita buka kurung 1. Karena ini pangkat 3, saya turunkan 1 pangkat 3 ya, berarti ya 0,11011. Karena ini X, buka kurung lagi 1. Karena ini pangkat 2 ya, 1 pangkat 2 kurangi dengan 0,1667. Nah, kita hasilkan ya, kita jumlahkan sini 1 pangkat 3 tambah dengan 0,11011, 1 pangkat 2 dikurangi dengan 0,1667. Maka di sini mendapatkan hasil 0,94341 ya. Ini adalah untuk hasil nilai FB nya. Nah, selanjutnya kita akan mencari ya, untuk nilai C di sini kita akan membuat rumus metode regularisasi ya untuk nilai C ini, yaitu dengan cara sebagai berikut. Kita membuat dulu ya rumusnya ya, yaitu B dikurangi dengan FB ya, dikurangi dengan nilai FB, kita kurang lagi B kurang A ya, karena kita akan kurangi ya untuk nilai B dikurangi A ya, kurung, terus kita bagi dengan nilai FB tadi, FB kita kurangi dengan FA ya. Nah, kita kurangi dengan FA. Nah, di sini kita sesuaikan ya, kita buat di sini ya, kita sesuaikan ya, karena ini B 1 ya, saya turunkan 1. Karena ini minus, saya kurangi dengan, kita lihat nilai FB nya, yaitu nilai FB 0,94341, saya turunkan sini ya. Jadi di sini 0,94341. Nah, kita buka kurung, karena ini B 1 ya, kurangi dengan A itu 0, 1 kurang 0 ya, berarti ya. Kemudian kita bagi ya, kita bagi karena ini FB, kita lihat nilai FB nya, nilai FB tadi yaitu 0,94341 ya, 0,94341. kemudian kita kurangi dengan FA ya, FA nya kita lihat lagi ya, min 0,1667, kita turunkan sini ya, 0,1667. Nah, di sini kita jumlahkan ya, kita jumlahkan sini, 1 kurangi dengan 0,94341, 1 kurang 0 dibagi dengan 0,94341 kurangi dengan 0,1667. Maka di sini mendapatkan hasil sebagai berikut, 0,1501653 ya, 0,1501653 ya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan untuk nilai C nya ya. Sekarang kita akan cari untuk nilai
C-nya lagi ya. Sesudah kita cari nilai C, maka kita cari untuk nilai FC-nya lagi dengan cara kita masukkan rumus persamaan soal ya, yaitu soalnya tadi ya, x pangkat 3 sama dengan 0,11011, x pangkat 2 kurangi dengan 0,1667. Nah, ini kita taruhkan sini ya, x pangkat 3 tambah dengan 0,11011 di x kan ya, x pangkat 2 kurangi dengan 0,1667. Nah, kita sesuaikan ya, karena ini x, kita lihat untuk nilai c nya, yaitu tadi nilai c 0,1501653 ya, kita taruhkan sini, itu kita buka kurung ya, 0,1501653 pangkat 3 ya, karena ini perpakatan 3, ditambahkan dengan 0,11011, karena ini x, saya buka kurung lagi, 0,1101653 ya. Nah, pakatkan 2, karena ini pakat 2 ya, kurangi dengan 0,1667. Nah, kita jumlahkan ya, 0,1501653 pangkat 3 tambah dengan 0,11011, kemudian 0,1501653 pangkat 2 kurangi dengan 0,1667. Maka di sini untuk mendapatkan hasil FC nya sebagai berikut, min 0,16083. Nah, ini adalah untuk hasil FC nya ya, min 0,16083. Nah, sekarang kita akan lanjutkan untuk iterasi kedua ya. Kita lanjutkan untuk iterasi kedua. Nah, di sini kita buat rumus untuk nilai A ya, yaitu rumus nilai A kita buat FA nya, FA kita kalikan dengan FC ya, FC, karena di sini kita akan cari nilai A nya lagi. Kita lihat untuk nilai FA nya, FA yaitu min 0,1667 kita kalikan dengan FC, yaitu min 0,16083, berarti di sini lebih besar ya, lebih besar daripada 0. Nah, di sini maka untuk penjumlahan FA dikali dengan FC mendapatkan hasil sebagai berikut, 0,1501653 ya. Ini adalah hasil untuk perkalian FC ya. Kemudian kita akan mencari untuk nilai B nya ya. Kita akan membuat rumus nilai B tadi, nilai B ya. Di sini kita akan membuat rumus FB nya, FB kita kalikan dengan FC ya. Nah, untuk nilai FC sini kita lihat ya, untuk nilai FB nya, FB tadi kita dapat dari 0,94341 ya, kita kalikan dengan C, yaitu min 0,16083, maka di sini lebih kecil ya daripada 0, kecil daripada 0 ya. Nah, terus kita jumlahkan ya, kita kalikan FB dikali dengan FC, kecil dari 0, maka hasil tetap 1 ya, 1. Nah, kemudian kita akan lanjutkan ya untuk pencarian nilai FA nya. Pencarian nilai FA nya di sini kita buat rumus persamaan soal tadi ya. Kita akan menyesuaikan saja. Kita lihat nilai x nya tadi, nilai x yang A ya, berarti yang iterasi kedua kita lihat 0,1501653 kita turunkan sini ya, yaitu di sini 0,1501653 pakai 3 ya, karena sini perpakatan 3. Ini untuk iterasi kedua ya, tambah dengan 0,11011, karena ini x, maka kita ambil nilai A tadi ya, yaitu 0,1501653. Kita ambil ya, 0,1501653. Kita pakatkan 2 ya, pakatkan 2, kita kurangi dengan 0,1667. Nah, kita jumlahkan ya, 0,1501653 pangkat 3 tambah dengan 0,11011, 0 pangkat 0 maaf 0,1501653 pangkat 2 kurangi dengan 0,1667, maka untuk nilai FA nya iterasi kedua mendapatkan hasil sebagai berikut, yaitu min 0,16083 ya. Ini adalah untuk nilai FA nya. Kita akan cari untuk nilai FB nya lagi ya. Kita akan menyesuaikan rumus persamaan soal di sini, yaitu x pangkat 3 ditambah dengan 0,11011 x pangkat 2 kurangi dengan 0,167. Kita lihat untuk nilai F, kita lihat untuk nilai B nya ya. Nilai B sini yaitu 1,
maka saya turunkan 1 sini ya. Untuk pencarian nilai FB iterasi kedua ya, itu 1 pangkat 3 tambah dengan 0,11011. Karena ini X, maka kurang lagi 1 pangkat 2 kurangi dengan 0,1667. Nah, di sini oke. Kita jumlahkan ya, 1 pangkat 3 tambah dengan 0,11011. 1 pangkat 2 kurangi dengan 0,1667. Maka di sini mendapatkan hasil sama ya, 0,94341. Nah, ini adalah hasil untuk nilai B nya ya. Kemudian kita cari untuk nilai C nya ya. Kita cari untuk nilai C nya sini, yaitu kita lihat rumus metode regular falsinya di sini, yaitu B ya. Kita ambil nilai B ini, kita ambil ya, yaitu sini saya kurangi 1 kurangi dengan, kita lihat nilai FB nya, FB tadi 0,94341 ya. Saya tekan di sini 0,94341. Nah, di sini kita lihat nilai B nya 1 ya. Kita kurangi 1 kurangi, karena nilai A nya yaitu 0,1501653, kita tekan sini ya. Karena nggak muat, saya pindahkan sini 0,1501653 ya. Ini dikurangi ya, 1 kurangi dengan 0,1501653. Oke, kemudian kita bagi ya, kita bagi dengan FB tadi. FB kita dapatkan tadi ya, yaitu 0,94341. Kita turunkan sini ya, 0 dibagi dengan 0,94341. Nah, kita kurangi dengan FA. FA tadi kita dapatkan yaitu min 0,16083 ya. Itu sini 0,16083 ya. Oh ya, di sini kita apakan ya? Kita buka kurung karena ini minus. Oke. Oh ya, di sini tadi yang mana minus tadi ya? Minus 18083. Oke, ini ya tadi ya. Baik, di sini oh ya, di sini kita, karena ini minus ya, maka kita buat saja, kita buka kurung ya, kita minuskan. Nah, kita lanjutkan ya. Kita sudah membuat pencarian di sini ya. Kita akan hasilkan di sini, kita jumlahkan ya. Baik, 1 dikurangi dengan 0,94341, kemudian 1 dikurangi dengan 0,1501653 dibagi dengan 0,94341 dikurangi dengan min 0, jelas enggak? Min 0,16083 ya. Kita bagi ya, maka di sini mendapatkan hasil yaitu 0,27394234. Ini adalah hasil untuk pencarian nilai C nya ya. Kita sudah dapatkan ya. Baik, di sini kita akan cari untuk nilai FC nya sini ya. Karena sudah mendapatkan nilai C, kita akan lanjutkan untuk pencarian nilai FC nya ya, sini ya. Baik, kita sesuaikan soal ya, persamaan soalnya. Karena ini X, kita lihat nilai C nya itu tadi 0,27394234 ya. Baik, kita cocokkan saja ya di sini. Karena ini X, itu buka kurung 0,27394234, kita pangkatkan 3 karena ini pangkatan 3, kita tambahkan dengan 0,11011, kemudian kita buka kurung ya di sini ya, 0,27394234 pangkatkan 2, kita kurangi dengan 0,1667. Nah, di sini kita sudah membuat penyesuaian di sini ya. Kita jumlahkan ya, kita jumlahkan langsung 0,27394234 pangkat 3 tambah dengan 0,11011, 0,27394234 bagi, maaf, pangkat 2 ya, dikurangi dengan 0,1667. Maka untuk pencarian nilai FC nya di sini sebagai berikut, min 0,11011
13788. Nah, ini adalah hasil nilai FC nya ya untuk iterasi kedua. Kemudian kita selanjutnya kita akan cari untuk nilai galat data ampiran ya, yaitu dengan cara rumus, yaitu nilai X baru dikurangi dengan nilai X lama, kemudian kita bagi dengan nilai X baru. Kita lihat untuk nilai X barunya ya, nilai X baru sini yaitu ini ya, 0,27394234 ya, kita kurangi dengan 0,1501653. Nah, ini adalah untuk nilai X lama ya, dan ini untuk nilai X baru. Nah, kita langsung saja ya, kita pindahkan ya, yaitu nilai X baru tadi yaitu 0,27394234. Nah, kita buka kurung ya, kemudian kita kurangi dengan 0,1501653. Ini adalah nilai X lamanya, kemudian kita tutup kurung, kita buka tutup kurung ya, kita bagi dengan nilai X baru yaitu 0,27 tadi ya, kita bagi dengan 0,27394234. Nah, ini kita bagi ya, itu mendapatkan hasil 0,45 ya, 0,451836 ya. Ini adalah hasil untuk nilai galat data ampiran ya. Kita muterkan ya, kita muterkan sini, ini sudah dimuterkan ya, kemudian kita pindahkan sini ya. Ini untuk pencarian nilai galat data ampiran apakah lebih kecil daripada toleransi, karena tadi nilai diketahui ya, galat toleransinya itu tadi 0,01. Kita akan buat penentuan di sini ya. Berarti untuk iterasi kedua kita buat di sini, kita ambil nilai galat data ampiran yaitu 0,451836 sini ya, 0,451836 ya. Apakah lebih kecil daripada toleransi, yaitu besar ya berarti ya, karena false ya, karena di sini lebih besar daripada toleransi ya. Nah, karena tadi nilai galat toleransinya itu sama dengan 0,001 ya, ini false ya, false berarti salah, karena ini lebih besar ya daripada toleransi ya. Nah, jadi di sini false tadi ya. Baik, kita lanjutkan untuk iterasi ketiga ya. Iterasi ketiga di sini kita langsung saja kita buat ya, iterasi ketiga. Nah, kita buat rumus A tadi ya, yaitu FA pada dengan FC. Kita lihat untuk nilai FA ya, nilai FA tadi kita dapat min 0,16083. Kita kalikan dengan FC yaitu min 0,13788. Nah, di sini kita kalikan ya, maka untuk pencarian nilai A nya di sini kita kalikan, maka lebih besar ya, lebih besar daripada 0, maka di sini mendapatkan hasil 0,27394234. Nah, ini adalah hasil untuk nilai A ya, iterasi ketiga. Nah, kemudian kita cari untuk nilai FA nya lagi ya. Kita cari untuk nilai B nya lagi. Di sini kita samakan dengan rumus yang B ya, yaitu FB kali dengan FC. Nah, sini kita lihat ya nilai FB nya. FB tadi itu 0,94341, kita kalikan dengan min 0,13788. Kita kalikan ya. Berarti di sini berarti di sini kecil daripada 0 ya. Kecil daripada 0. Maka mendapatkan hasil 1 ya. Tetap 1 ya. Tetap ya berarti ya. Kemudian kita cari untuk nilai FA nya lagi ya. Nilai FA nya lagi di sini kita menyelesaikan persamaan sulmus soal ya. Karena X pakai 3 sini, kita lihat untuk nilai X nya yang A ya, 0,27394,234. kita aturkan sini, buka kurung ya, langsung ya, 0,27394,234. kita pakaikan 3 karena ini pakai 3 ya, kita tambahkan dengan 0,11011.
karena ini X, maka saya ambil nilai A tadi ya, yang iterasi ketiga 0,27394234. Kita pakaikan 2 dikurangi 0,1667. Nah, kita hasilkan sini ya. Kita jumlahkan 0,27394234 dipangkatkan 3 ditambah dengan 0,11011 0,27394234 pangkat 2 dikurangi dengan 0,1667. Maka di sini untuk pencarian nilai A-nya mendapatkan hasil yang iterasi ketiga adalah min 0,13788. Ini adalah untuk hasil nilai FA-nya ya. Baik. Kemudian kita akan cari nilai pencarian FB lagi ya. Kita cari nilai FB-nya di sini ya. Itu kita lihat persamaan soalnya ya. Karena ini X, kita lihat nilai B-nya, maaf. Kita lihat nilai B-nya. Nilai B tadi 1. Baik, kita ambil lagi ya. Kita berarti sama ya, berarti ya. Saya akan coba aja sini ya. Berarti kita buka kurung 1 pangkat 3 tambahkan 0,11011 1 pangkat 2 kurangi dengan 0,1667. Sama ya berarti ya, 0,94341. Nah, ini untuk pencarian nilai FB nya ya sudah kita dapatkan. Sekarang kita akan cari nilai C nya lagi, yaitu kita lihat rumus ini metode regularisasi sini ya. Nilai B kurangi dengan B, kemudian B kurangi A. Kita lihat nilai B nya tadi yaitu 1. Saya turunkan sini ya, 1 kurangi dengan kita lihat nilai FB nya. FB tadi yaitu 0,94341 ya. Berarti sini 0,94341. Nah, di sini kita buka kurung lagi karena ini B, kita lihat di B nya 1. Lihat nilai A ya. Kita kurangi nilai A nya. Ini nilai A nya 0,273944234. Kurung kita bagi dengan B tadi yaitu ini ya, 0,94341. Oke, 0,94341. Kemudian kita lihat di sini, kita kurangi ya. Kita kurangi, kita lihat nilai FA nya sini ya, min 0,13788. Nah, langsung saja ya, min 0,13788. Maka kita jumlahkan ya, 1 dikurangi dengan 0,94341, 1 dikurangi dengan 0,273944234, kemudian dibagi dengan 0,94341 dikurangi dengan min 0,13788. Oh ya, di sini kita buat tutup kurung ya. Maka untuk pencarian nilai C nya mendapatkan hasil yang iterasi ketiga adalah min 0,36652,454. Ini adalah pencarian nilai C nya ya. Kita sudah dapatkan untuk nilai C nya yang iterasi ketiga ya. Baik, kita akan cari nilai FC nya lagi ya, yaitu kita lihat persamaan soalnya sini X pangkat 3 ya. Kita lihat nilai C nya. Nilai C tadi yaitu min 0,36652454 ya. Maka kita akan turunkan sini, karena ini X maka buka kurung, kita ambil nilai C tadi ya, 0, oh ya, min 0 ya sini ya. Baik, sini nilai C nya oke, 0,36652454 ya. Kemudian kita tambahkan, oh ya, sini pakai 3 ya, kita tambahkan dengan 0,11011, karena ini X saya ambil lagi 0,3, oh ya, ini hapus saja ya, 0,36652454 ya. Baik, kita pakaikan 2, kemudian kita lihat sini ya, sesudah pakai 2 maka kita kurangi dengan 0,1667. Kita jumlahkan ya,
kita jumlahkan di sini. 0,36652454 pangkat 3 tambah dengan 0,11011, kemudian 0,36652454 pangkat 2 kurangi dengan 0,1667. Maka untuk iterasi ketiga penilaian yang FC mendapatkan hasil sebagai berikut, yaitu nilai FC nya min 0,10267 ya. Ini sudah kita dapatkan untuk nilai FC nya. Kemudian kita lanjut untuk pencarian galat atau ampiran sini ya. Kita akan melihat rumusnya sini. Oke, kita buat rumus di sini ya. Untuk pencarian galat atau ampirannya, nilai X baru kurangi dengan nilai X lama dibagi dengan nilai S baru. Nah, oke, kita lihat ya, nilai S baru sini yaitu oh ya, ini bukan min 0 ya, maaf, itu 0,36652454 ya. Berarti kita ini adalah nilai S barunya dan ini nilai S lamanya 0,27394234. Baik. Di sini kita lihat ya. Kita langsung saja kita buat ya. Yaitu kita buka kurung 0,36652454. Kemudian kita kurangi dengan nilai S lama, yaitu nilai S lama tadi 0,27394234 ya. Baik, kita kurangi dengan 0,27394234. Nah, di sini kita kurung, kita bagi dengan nilai S baru. Nilai S baru sini yaitu 0,36652454 ya. Baik, 544 ya, 0,36652454 ya. Baik, kita di sini. Oke, kita akan jumlahkan ya di sini ya. Kita jumlahkan sini 0,36652454 dikurangi dengan 0,27394234 dibagi dengan 0,36652454. Maka di sini mendapatkan hasil sebagai berikut. Untuk nilai galat ampirannya 0,2595. Kita mutakkan ya. Kita mutakkan sini. Kemudian kita cari penentuan ya sini ya. Nilai galat ampiran apakah lebih kecil daripada nilai galat toleransi ya. Kita nilai galat toleransinya tadi 0,001 ya. Kita ambil di sini nilai galat ampirannya yaitu 0,252595 ya. Langsung saja sini 0,252595. Apakah lebih kecil daripada toleransi? Galat toleransi ya. Itu besar ya daripada toleransi. Maka di sini dikatakan false ya. Maka lebih besar karena belum true ya. Belum benar sini ya. Karena sini lebih besar daripada toleransi. Untuk galat ampirannya yaitu 0,252595 itu lebih besar ya. Baik, kita sudah menyelesaikan untuk sampai iterasi ke-1, iterasi ke-2, iterasi ke-3 ya. Selanjutnya saya akan melanjutkan di aplikasi Microsoft Excel ya. Untuk penentuan mendapatkan nilai hasil true menggunakan aplikasi Microsoft Excel ya sebagai berikut. Dari sini saya akan melanjutkan ya soal nomor 3 di aplikasi Microsoft Excel ya. Di sini saya akan menggunakan metode regularisasi. Untuk soal nomor 3 itu y sama dengan x pangkat 3 ditambah dengan 0,11011, x pangkat 2 dikurangi dengan 0,1667 sama dengan 0 dengan intervalnya 0,1, kemudian galat toleransinya diketahui 0,001. Di sini saya akan menggunakan metode regularisasi ya. Nah, metode regularisasi ini bisa disebut dengan metode posisi palsu ya. Nah, di sini kita akan mencoba ya. Di sini langkah awalnya kita akan mulai iterasi ke-1. Untuk nilai pencarian nilai A nya kita lihat untuk intervalnya yaitu interval yang ke 0.
kita dapatkan ya untuk nilai A nya. Kita lihat pencarian B, interval yang ke-1 ya, kita masukkan sini 1. Untuk pencarian nilai C nya nanti saja ya, kita akan mencari nilai FA nya dulu dengan cara sama dengan, kita lihat soalnya itu X pangkat 3 ditambah dengan 0,11011 X pangkat 2 dikurangi dengan 0,1667. Nah, soal ini kita akan membuat rumus persamaan soal ya di sini ya. Karena ini X, maka kita akan mencari sini FA ya. A ini kita ambil X-nya itu 0, kita akarkan dengan 3. Karena di sini perpekatan 3 ya, yaitu kita akarkan 3, kemudian kita tambahkan dengan 0,11011. Karena ini X, saya kalikan dengan, kita ambil lagi A nya itu 0, kita akarkan dengan 2 ya, karena ini perpekatan 2, kita kurangi dengan 0,1667. Nah, kita enter ya. Di sini untuk nilai FA nya kita dapatkan min 0,1667. Nah, untuk mencari ini FC dan FB, mudah saja kita akan memblok dan kita tarik ke kanan ya. Nah, FC dan FB sudah kita dapatkan. Untuk nilai FC nya itu min 0,1667 dan untuk nilai FB nya itu 0,94341. Nah, di sini akan saya cari ya. Di sini untuk pencarian nilai C nya. Untuk pencarian nilai C nya kita akan menggunakan rumus metode regularisasi ya, dengan cara sama dengan sebagai berikut. Kita ambil nilai B nya, kita kurangi dengan, kita buka kurung, kemudian kita ambil nilai FB, kemudian kita kalikan dengan, kemudian kita buka kurung lagi, kita ambil nilai B nya, kita kurangi dengan A ya. Nah, yang A ini itu 0, nilai B kita kurangi dengan nilai A ya, nilai A itu yaitu 0, kemudian kita tutup kurung, kemudian kita kurung ya, kita bagi dengan nilai FB yaitu 0,94341 ya. Baik, sini kita jangan lupa kita buka kurung ya, kita kurangi dengan nilai FA nya, kita tutup kurung, enter ya. Nah, untuk nilai C nya kita sudah dapatkan ya, yaitu 0,1501653. Kemudian kita akan melanjutkan untuk iterasi kedua ya, yaitu dengan cara kita mulai saja ya. Nah, pencarian nilai A nya di sini kita akan membuat opsi ya sini ya, yaitu sama dengan if jika kita ambil nilai FB nya ya sini nanti ya. Oh ya, FA nya dulu kita kalikan dengan FC ya, FC nilai FA nya kita akan kalikan dengan FC itu min 0,16083. kemudian kita kecil dari 0, apakah kecil dari 0 ya. Kalau tidak kita ambil nilai A nya, kalau bukan kita ambil nilai C nya itu 0,1501653. Kita tutup kurung, enter ya. Nah, untuk nilai A nya itu untuk iterasi kedua 0,1501665 ya. Kemudian kita akan mencari nilai B nya lagi ya, sesuai opsi tadi ya, menggunakan sama dengan if kita ambil nilai B nya itu 0,94341 ya. Kita kalikan dengan nilai FC nya yaitu min 0,16083 ya, kecil dari 0. Kita ambil nilai B nya itu 1, kalau bukan kita ambil nilai C nya itu 0,1501653 ya, untuk kurung, enter. Nah, untuk nilai B nya itu 1 ya, untuk iterasi kedua. Nah, untuk pencarian nilai FA nya sama seperti di atas ya, yaitu kita akan membuat rumus persamaan soal sebagai berikut, sama dengan, karena ini X, saya ambil nilai A nya yang iterasi kedua ya, kita akarkan dengan 3, karena di sini perpekatan 3 ya, akar 3, kemudian kita tambahkan dengan 0,11011. Karena ini X pangkat 2, saya kalikan dengan, ambil lagi nilai A nya itu 0,1501665, kita akarkan 2 ya, kita akarkan 2, kemudian kita kurangi dengan 0,1667. Nah, enter. Kita sudah mendapatkan nilai FA nya. Untuk pencarian FC dan FB mudah saja, kita akan menarik ke kanan ya, kita blok dan kita tarik ke kanan. Nah, untuk nilai FC nya itu min 0,1667 dan untuk FB nya itu 0,94341. Untuk pencarian karakter tampilan nanti ya, kita akan mencari dulu untuk nilai C nya menggunakan rumus metode regularisasi ya, sebagai berikut. Sama dengan kita akan ambil nilai B nya, kita kurangi, kita buka kurung ya,
kemudian kita ambil nilai FA-nya. Oh ya, di sini kita ambil nilai FB ya, berarti ya. Kita ambil nilai FB, kita kalikan dengan, kita buka kurung lagi, kita ambil nilai B-nya. Kemudian kita kurangi nilai A ya. Nilai A-nya itu 0,150165 ya. Kemudian kita untuk kurung, kita bagi dengan, kita buka kurung lagi, kita buka kurung, kita ambil nilai FB ya, yaitu 0,94341. Kemudian kita kurangi dengan FA ya. Nah, tutup kurung ya, enter. Sini sudah kita dapatkan yaitu 0,2739423 ya. Kita sudah mendapatkan untuk iterasi kedua yang C ya. Kemudian kita akan mencari nilai garad atau amperan ya, yaitu dengan rumus nilai S baru di sini ya. Nilai S baru yaitu 0,2739423. Ini adalah nilai S baru. Kita kurangi dengan nilai S lama yaitu 0,1501653. Kemudian kita bagi dengan nilai S baru yaitu 0,2739423 ya. Kita posisikan di sini. Kita buat sama dengan ya. Kita mutlakkan dulu absolut. Kita ambil baik, kita buka kurung lagi. Kita ambil nilai S baru, kita kurangi dengan S lama. Kemudian kita buka kurung, kita bagi dengan nilai X baru ya, yaitu 0,2739423 ya. Kemudian kita tutup kurung, enter ya. Nah, untuk nilai garad amperannya 0,451836 ya. Nah, di sini untuk penentuannya apakah false atau apakah true ya. Apakah lebih besar atau apakah lebih kecil daripada toleransi ya. Kita buktikan ya sama dengan kita ambil garad amperannya apakah lebih kecil daripada 0,001, enter ya. Nah, false ya untuk iterasi kedua. Untuk posisi iterasi kedua yaitu lebih besar daripada toleransi ya. Kita akan mencoba untuk melihat perubahannya. Kita akan blok dan kita tarik ke bawah ya. Nah, untuk iterasi kelima belum ya, masih false, belum memenuhi ya. Nah, iterasi ke-9 belum ya, masih false ya, berarti sini masih besar. Nah, masih false lagi ya untuk iterasi ke-12. Kita tarik ke bawah lagi. Nah, di posisi ke iterasi ke-13 mendapatkan true ya, berarti lebih kecil daripada toleransi. Di sini sudah memenuhi ya. Kita tandai dulu untuk mudah diingat ya. Baik, segitu saja untuk pencarian metode regressi ya bagi saya. Mudah dipahami. Alhamdulillah. Baiklah, kalau ada kekurangan atau kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.